closingannya ada di 87 dan ini dekat dengan area support teman-teman, yang mana support terdekatnya ada di angka 80. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Baik, sebelum kita mengupdate-nya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Beserta bagi teman-teman lainnya yang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, yang pertama kita akan menganalisis dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Ya, untuk hari ini perdagangan di sesi 2 untuk IHSG ini ditutup bergerak menguat ya teman-teman, seiring dengan pergerakan di bursa regional dan global ini menguat juga. Nah, hal ini adanya kekhawatiran dari Omikron ini yang mulai mereda sebenarnya teman-teman, dan didukung dengan adanya data dari penjualan retail selama liburan di Amerika Serikat ini yang cukup meningkat juga ya teman-teman, dan hal ini menjadi katalis positif bagi IHSG tersendiri. Dan hari ini untuk kabar baik juga dari saham-saham seperti UNTR, Harum hingga PTBA ini mengalami kenaikan juga teman-teman, karena memang asing ini mencatatkan net buy yang cukup tinggi juga terhadap saham komoditas, terutama saham batubara ya teman-teman, karena memang stabilnya dari harga batubara ini masih cukup bagus juga ya. Untuk permintaan dari Cina juga batubara ini masih cukup oke. Nah, untuk penutupan hari ini IHSG itu naik sebesar 0,3% dan angka closingannya tutupannya ada di 6598. Nah, hal ini kita lihat secara teknikal untuk IHSG ini sebenarnya masih sideways juga ya teman-teman. Di sini kita lihat cenderungan sideways-nya masih ada, dan sebenarnya kita lihat secara teknikal di sini IHSG ini masih di angkanya masih cukup bagus juga. Dia ada di angka MA di atas MA 20 ya. Ini sebagai angka yang cukup bagus juga. Namun apakah sudah aman untuk IHSG sendiri? Hal ini menjadi kita lihat di sini untuk IHSG ini masih cenderung aman-aman saja selama dia tidak turun di atas selama dia tidak turun di bawah 6.500 ya. Ini untuk IHSG sendiri. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten dari IHSG itu kita ambil dari BB top atasnya teman-teman. Nah, BB top atasnya ada di 6668 ya. Ini sebagai area resisten untuk IHSG sendiri. Dan kita lihat untuk saham-sahamnya apa sih yang masih menarik dari sektor lainnya, yaitu kita lihat di sini untuk IHSG untuk sahamnya kita akan membahas yang pertama adalah saham Adaro. Ya, Adaro ini masih cukup menarik juga teman-teman ya. Kita lihat untuk Adaro pergerakannya hari ini, tutupan closingannya hari ini 2.300 dan naik sebesar 5,5% ya teman-teman untuk Adaro. Sesuai dengan pembahasan pada video sebelumnya, Adaro ini akan mencapai resisten di 2.200 dan ternyata benar saja beberapa hari sebelumnya ini sudah ditembus juga untuk 2.200, dan hal ini menjadi support berikutnya untuk Adaro sendiri. Dan untuk resisten selanjutnya ada di mana? Resisten selanjutnya ada di 2.500. Ini sebagai potensial resisten dari saham Adaro teman-teman. Namun teman-teman jangan terlalu dikejar terlebih dahulu ya. Tunggu koreksiannya untuk Adaro sendiri. Jika memang harga batubara ini masih bagus atau masih stabil, ini untuk Adaro ini juga akan mengalami dampak yang cukup positif juga, karena memang ada beberapa sentimen yang cukup bagus juga dari saham Adaro sendiri ya teman-teman. Dan untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya ada di 2.200 ya teman-teman. Jadi strateginya teman-teman, jika besok mengalami koreksiannya, ini teman-teman boleh spekulatif buy untuk di area koreksi dekat dengan area 2.200 ya teman-teman. Untuk daerah supportnya ada di 2.200. Strateginya menunggu buy on
koreksi ya, atau buy on weakness dekat dengan area support. Nah, untuk potensialnya ada di 2.500 untuk saham Adaro sendiri. Nah, untuk saham lainnya yaitu ada saham BBYB. Ya, BBYB hari ini naik sebesar 0,7% ya teman-teman, seiring dengan dari bank digital yang memang masih cukup bagus juga, terutama misalkan dari saham Arto sendiri yang memang sudah diborong oleh asing, dan ini menjadi kesempatan juga untuk saham BBYB ya teman-teman. Ini masih menjadi opsi lainnya dari saham Arto sendiri. Nah, untuk BBYB hari ini naik sebesar 0,7% dan tutupan closingannya ada di 2740. Ini sebagai area tutupan closingannya. Bagaimana pergerakan secara teknikal, kita lihat di sini. Untuk secara teknikal BBYB ini support terdekatnya ada di 2025 ya, ini sebagai area supportnya yaitu 2251. Ini sebagai area support, teman-teman bisa catat untuk support terdekat dari BBYB. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ini masih ada di dekat 2860 sampai di 2900 ya. Ini sebagai area resisten berikutnya untuk saham BBYB. Jadi teman-teman silakan catat dan menunggu dekat dengan area support dari BBYB sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham BBYB. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya yaitu ada saham ERA. Ya, ERA atau ERA Jaya ya teman-teman. Kita lihat untuk hari ini tutupan closingannya ada di angka 605 ya, 605, dan untuk ini hari ini minus sebesar 0,8% dan ini ada terjadi tidak kuat naik ya, ini di area MA60 nya di 619. Ini sebagai area resisten terdekatnya untuk ERA sendiri. Maka teman-teman bisa kita lihat di sini ada shadow di atas di sini ya, dan dia membentuk shadow di atas dan tidak menjadi breakout ya dari area MA60 ini, dan ini menjadi gagal breakout atau dengan namanya false breakout ya teman-teman. Dan kita lihat ini ERA ini sebenarnya masih cukup potensial juga dengan adanya iPhone 13 juga yang memang menjadi andalan utama juga ya untuk ERA sendiri. Maka ini boleh teman-teman koleksi atau spekulatif buy ya untuk saham ERA, dan ini masih menarik juga. Nah, untuk bagaimana secara teknikal untuk ERA sendiri, yaitu resistennya ada di angka 635 ya, ini sebagai area resisten terdekatnya untuk saham ERA. Dan teman-teman jika memang dia breakout dari 619 di area sini di MA60 nya, maka dia bisa ada potensial naik ke 635 ya. Ini untuk potensial dari saham ERA sendiri. Dan untuk supportnya ada di mana? Untuk support terdekat untuk ERA sendiri ada di ini ya, BB batas bottomnya teman-teman ada di 586. Ini sebagai area support terdekat untuk saham ERA sendiri. Jadi teman-teman boleh catat. Dan untuk jika besok mengalami koreksian juga, ini adalah koreksi normal juga. Jika dekat dengan area bawah atau area bottomnya di area supportnya, teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham ERA sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham ERA. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya yaitu ada saham Friend. Ya, saham Friend ini kita lihat secara teknikal hari ini memang ditutup minus ya sebesar 1,1%, dan angka tutupan closingannya ada di 87, dan ini dekat dengan area support teman-teman, yang mana support terdekatnya ada di angka 83 ya di bawah sini. Ini sebagai area support untuk Friend sendiri. Jadi teman-teman silakan untuk spekulatif buy untuk Friend juga. Jika memang dia mengalami pantulan di dekat dengan area support, teman-teman boleh spekulatif buy untuk Friend sendiri. Dan untuk potensial resistennya ada di mana? Potensial resistennya ada di angka 96 sampai di 98. Ini sebagai potensial resistennya. Nah, ini adalah analisis untuk saham Friend. Jadi teman-teman silakan catat ya. Dan berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya yaitu ada saham Indi. Ya,
Untuk Indi ini sejalan dengan saham batubara lainnya teman-teman, hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga teman-teman, yaitu angka naiknya ada di 6,5% ya untuk hari ini saja, dan tutupan closingannya ada di 16.30 ini sebagai tutupan closingannya. Nah, strateginya gimana nih untuk Indi sendiri? Jika teman-teman memang belum punya, ini boleh kesempatan besok jika ada koreksian ini untuk spekulatif buy juga ya, dengan adanya berita dari harga batubara ini masih cukup stabil juga ya dari permintaan di Cina juga. Jadi spekulatif buy untuk Indi sendiri yaitu supportnya ada di 1600 ya, ini support terdekat ya teman-teman. Dan ini strategi untuk Indi boleh saja spekulatif untuk areanya buy if breakout ya teman-teman. Nah, buy if breakoutnya, untuk breakout-nya angkanya ada di mana? Angka breakout-nya ada di 1645 ya, ini sebagai area breakout-nya teman-teman. Jadi teman-teman boleh catat untuk area breakout-nya ada di 1645 sebagai area breakout-nya. Teman-teman boleh untuk mencoba buy ya untuk breakout di 1645 dengan asumsi atau potensial resistennya ada di 1765, ini sebagai potensial resisten untuk saham Indi sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham Indi.